Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita kepada Rabbul Izzat yang Maha Ghafur yang sudah memberikan banyak nikmatnya kepada kita semua yang tidak akan pernah bisa kita hitung ya. Dan selawat serta salam semoga senantiasa kita curah limpahkan kepada Sayyidil Mursalin wa Imamil Muttaqin wa Qaidil Ghurril Muhajjalin wa Syafi'il Mudhnibin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wal a'immatil madhin wa masyayikhil mutaqaddimin wa syuhada'i was shalihin wa ahli ta'atika ajma'in min ahli samawati wal ardhin. Alhamdulillah, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan coba bahas terkait persiapan bulan Ramadan. Karena sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan yang hanya tinggal beberapa hari lagi ya. Sekarang tanggal 26 Syaban, 26, 27, 28, 29, 30. Kemudian 1 Ramadan insyaallah. Dan mudah-mudahan kita disampaikan kepada bulan Ramadan dan kita bisa melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Amin insyaallah. Karena berbicara terkait bulan Ramadan yang sebentar lagi, maka apa sih persiapan yang baik untuk kita lakukan? Nah, yang pertama adalah niat menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa gembira. Kenapa kita harus menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita, dengan rasa gembira? Karena sudah jelas bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang disucikan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dimuliakan, banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya. Itu mengapa kita harus bergembira untuk menyambut bulan Ramadan. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan. Dan dalam satu riwayat disebutkan siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Jadi ketika kita penuh sukacita, ketika kita bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka kita sudah diberikan kebaikan. Dan dalam riwayat lain disebutkan para salaf terdahulu meminta doa kepada Allah selama 6 bulan untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan kemudian mereka berdoa juga selama 6 bulan untuk apa? Agar Allah menerima amalan-amal mereka selama bulan Ramadan di bulan Ramadan yang tahun lalu gitu. Jadi kita harus penuh sukacita, penuh dengan rasa gembira ketika kita menyambut bulan suci Ramadan gitu. Siapa sih yang nggak gembira dengan bulan Ramadan gitu? Karena dengan Ramadan itu banyak keberkahan-keberkahan di dalamnya ya, bahkan tercermin gitu ketika kita ada di bulan Ramadan saja itu sangat suasananya sangat beda ya, ada atmosfernya sendiri gitu, tersendiri. Ketika ketika di pondok pesantren gitu teman-teman, di pondok pesantren ketika ba'da asyar kita ngaji di masjid bersama Pak Kiai, lalu kemudian kita ngaji sampai setengah enam menjelang maghrib. Nah, kemudian setelah selesai ngaji kita berduyun-duyun keluar pondok pesantren ke depan untuk apa? Untuk mencari makanan. Karena kalau di pesantren saya kita tidak disiapkan makanan dari dalam, tapi kita bisa masak sendiri di dapur atau membeli makanan keluar. Nah, ketika kita keluar pondok pesantren, kita berduyun-duyun banyak banget santri gitu ya, termasuk dengan masyarakat, dengan warga sekitar di sana. Suasananya beda ketika ada di bulan Ramadan. Semuanya bersukacita, bergembira gitu. Itu ketika ada di bulan Ramadan, tentu itu kita bahagia. Dan termasuk sekarang ketika kita hendak menyambut bulan Ramadan, maka kita harus bahagia gitu ketika menyambutnya. Dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Jadi sudah jelas ya kenapa kita harus bersukacita, kita harus bergembira ketika memasuki bulan Ramadan, karena bulan Ramadan di dalamnya penuh dengan kemuliaan. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan penuh rasa harap pahala, mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia diampuni dosanya yang telah lalu. Siapa sih yang tidak ingin diampuni dosanya yang
sudah lalu gitu. Tentu setiap orang ingin dosanya diampuni Allah, ingin setiap kekhilafan-kekhilafan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh rasa iman, dengan penuh rasa harap kepada Allah untuk mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu gitu. Kemudian yang kedua teman-teman, yang bisa kita lakukan untuk persiapan menyambut bulan Ramadan adalah dengan berdoa gitu. Doa ini penting ya teman-teman, karena doa itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengabulkan setiap doa hamba-hambanya gitu. Nah, doanya seperti apa? Doa yang sering didawamkan ketika bulan Rajab, di bulan Rajab ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Karena bulan Rajabnya sudah berlalu dan kita sekarang ada di bulan Sya'ban, maka doanya Allahumma barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahkanlah kami semua di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami semua ke bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Dan yang ketiga yang bisa kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan adalah mempelajari hukum-hukum fikih Ramadan. Jadi kita penting ya mempelajari lagi, menggali lagi ilmu-ilmu seputar puasa, hukumnya puasa, rukunnya puasa, syarat sahnya puasa gitu. Dan itu penting untuk kita gali lagi. Kalau hukum puasa sudah jelas, itu adalah wajib, sebagaimana yang tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang sudah disebutkan tadi di mukadimah. Saya sebutkan kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa gitu. Jadi kita wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan, dan puasa ini masuk ke dalam rukun Islam yang kelima. Apa itu? Ada hadisnya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjul bait, wa shaumi Ramadan. Yang kelima, saum di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Jadi puasa ini masuk ke dalam rukun Islam yang kelima. Dan kemudian kita pelajari lagi hukum-hukum fikih yang lainnya, syarat sahnya puasa, apa sih yang membatalkan puasa gitu. Kita gali lagi untuk pengetahuan kita ketika kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang bisa kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah saling memaafkan dan bertaubat. Kenapa kita harus memaafkan, saling memaafkan ketika hendak memasuki bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang suci, dan kita harus memaafkan orang-orang yang istilahnya memiliki sesuatu hal yang belum terselesaikan. Kita meminta maaf, dan kita harus meminta maaf kepada orang-orang yang terdekat. Itu harus kepada tetangga, kepada keluarga kita gitu ya, kepada uwa, bibi, dan orang-orang lain yang mengenal kita. Kita saling memaafkan. Ketika kita hendak memasuki bulan Ramadan, kita minta maaf, datanglah ke tetangga, atau kita datang ke rumah keluarga, itu harus gitu ya. Kita datang ke rumah keluarga, kalau tidak ada perkumpulan misalnya, tidak ada perkumpulan sebelum bulan Ramadan, kitalah yang datang ke rumahnya uwa misalnya, kita minta maaf gitu, untuk memasuki bulan Ramadan. Kita minta maaf ke bibi kita gitu. Kalau tidak ada satu acara perkumpulan gitu, kitalah yang datang saja, kita saja yang datang gitu. Jadi kita saling memaafkan. Jika keluarganya jauh, kita bisa telepon keluarga kita hubungi kawan-kawan terdekat kita untuk meminta maaf dan persiapan untuk memasuki bulan Ramadan gitu, hingga akhirnya saling memaafkan, saling membersihkan gitu ketika kita hendak memasuki bulan suci Ramadan gitu.
Bahkan saling memaafkan juga tercermin dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 178. Barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik gitu. Jadi ketika ada seseorang yang minta maaf kepada kita, maka kita ikuti dengan cara yang baik, dia dengan cara yang baik, hingga akhirnya kita saling memaafkan. Kemudian bertaubat. Kenapa kita harus bertaubat? Kita mensucikan diri. Karena dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 disebutkan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai, mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri gitu. Jadi kita coba sebelum memasuki bulan Ramadan, alangkah lebih baiknya kita coba saling memaafkan dengan keluarga kita, saudara kita, dengan tetangga, dengan teman-teman, sahabat kita. Kita saling memaafkan dan kita coba bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubatan nasuha. Dan yang terakhir, untuk mempersiapkan bulan suci Ramadan adalah memastikan bahwa kita sudah tidak memiliki puasa hutang ya, puasa qadha di bulan Ramadan yang sebelumnya gitu. Jadi terus ada satu pertanyaan juga yang sering muncul, bagaimana jadinya ketika kita masih memiliki puasa qadha, puasa hutang ketika sudah memasuki di atas tanggal 15 bulan Sya'ban. Karena disebutkan di atas tanggal 15 Sya'ban itu kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, gimana kasusnya ketika ada seorang yang masih memiliki hutang puasa ketika sudah memasuki di atas tanggal 15 bulan Sya'ban? Maka itu dibolehkan ya. Itu dibolehkan. Dia tetap berpuasa untuk mengqadha. Dan syarat yang kedua, ketika sudah memasuki di atas tanggal 15 Sya'ban, yang boleh puasa itu adalah orang-orang yang puasa sunnah yang memang terbiasa, maksudnya melanjutkan puasa sunnah di sebelumnya. Jadi dia memang sudah berpuasa di hari-hari sebelumnya. Jadi dia sudah terbiasa di Senin, Kamis, kemudian memasuki di atas tanggal 15 bulan Sya'ban, bertemu lagi dengan Senin dan Kamis, maka dia boleh melanjutkan puasa. Atau ada juga orang yang berpuasa full di bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban dia boleh melanjutkan gitu. Tapi di akhir bulan Sya'ban itu jangan berpuasa karena masuk ke dalam yaumus syak, yakni hari yang diragukan gitu, untuk memasuki bulan Ramadan gitu. Jadi itu syarat kalau orang yang boleh berpuasa di atas tanggal 15 bulan Sya'ban. Yang pertama adalah puasa qadha, kemudian yang kedua adalah puasa sunnah yang melanjutkan yang sebelumnya. Tapi kalau teman-teman memang tidak berpuasa di tanggal sebelumnya, di tanggal 15 di tanggal sebelum tanggal 15, tanggal 16 ke atas gitu ya, maka itu jangan gitu. Terkecuali memang sudah terbiasa di tanggal sebelum 15 gitu. Jadi intinya ketika kita sudah nisfu itu sebenarnya jangan berpuasa, tapi kecuali dua syarat yang tadi gitu teman-teman terkait yang puasa. Jadi pastikan kita sudah tidak memiliki hutang puasa ya, kita sudah lunas puasa qadha. Jadi itu yang bisa kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, kita niat dengan menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa gembira. Yang kedua, kita meminta doa kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan, agar dimampukan untuk menjalankan ibadah saum, ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, mempelajari hukum-hukum fikih seputar Ramadan, seputar puasa ya. Kemudian yang keempat, kita saling memaafkan, kemudian bertaubat diri kita. Dan yang terakhir, kita memastikan bahwa hutang puasa kita sudah lunas. Demikian teman-teman, semoga ada kebaikan dan kebermanfaatan yang bisa diambil, khususnya bagi Lina sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sungguh segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kesalahan datangnya dari diri Lina yang masih belajar ini. Semoga teman-teman bisa memaafkan Lina, mohon maaf lahir dan batin, dan semoga Allah mengampuni Lina. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Marhaban ya Ramadan, selamat menyambut bulan suci Ramadan. Semoga kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan dan kita dimampukan untuk menjalankan ibadah puasa dengan kondisi sehat walafiat, dengan kondisi yang Allah berkahi insya Allah. Terima kasih. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.